ketika Nabi Adam alaihissalam itu memakan buah terlarang di surga, merasa dosa kepada Allah, beliau lari. Di surga itu lari, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, "Atahrabu minni ya Adam?" Apakah kamu akan lari dariku Adam? Sedangkan kalau kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala harus mendekat, tapi kenapa lari? Kata Nabi Adam alaihissalam, "La ya Rabb, walakin istihya'an minka." Tidak ya Allah, aku bukan lari darimu, tapi aku malu kepadamu. Nabi SAW bertanya, "Kaifa asbahta ya Harithah atau ya Harith, dan keadaan kamu itu bagaimana?" Beliau radhiyallahu ta'ala anhu menjawab, "Asbahtu mu'minan haqqan." Hari ini aku betul-betul beriman ya Rasul. Tidak menjawab saya sehat, alhamdulillah. Itu kan kita itu. Kita diajarkan oleh orang-orang terdahulu itu tidak hanya merawat badan kita, karena badan kita ini akan hancur. Maka kita juga dihimbau, dan ini yang lebih penting, paling penting, supaya kita juga bertanya kepada saudara kita, bagaimana imanmu hari ini, bagaimana ibadahmu hari ini. Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah ta'ala pernah berkata, "As-sa'id man idha mata lam tamut hasanatu." Orang yang bahagia itu ketika dia sudah mati, kebaikannya masih berjalan di permukaan bumi ini, dirasakan oleh orang-orang yang masih hidup, dan pahalanya akan terus mengalir kepada kita. Nah, kita ini apa yang kita tanam dalam Islam? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla ya karim. Allahumma akrimna binuril faham wa akhrijna min dhulumatil waham waftah alaina futuhal arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Jamaah salat fajar, salat subuh yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan, karunia dan kesempatan untuk selalu menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menggunakan sisa-sisa umur kita, karena setiap kita bertambah angka maka berkuranglah jatah kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kita orang-orang beriman kepada Allah, orang-orang yang selalu dihimbau untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah, pastinya tidak sama dengan orang-orang pada umumnya yang setiap datang tahun baru mereka merayakan dengan hal-hal yang kurang baik, yang tidak sesuai dengan tuntutan syariat. Kita tidak bisa mengingkari, memungkiri adanya tahun baru, apakah itu tahun baru kita Hijriyah atau Masehi atau Miladi. Itu nyata ada, tapi orang mukmin akan selalu ingat bahwa setiap angka itu bertambah maka berkuranglah jatah. Likulli syai'in ajal. Setiap sesuatu ada batas waktunya. Al-musamma. Bukan hanya dunia, tapi kita semua, bahkan salah seorang guru kami, Dr. Muhammad Ismail Zain hafizahullah ta'ala, mengatakan, jangankan dunia, jangankan kita, perabotan rumah tangga itu juga punya ajal musamma. Piring, cangkir,
sendok, kompor dan lain sebagainya. Kalau sudah sampai waktunya, takdir atau jatah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan hancur, akan tidak terpakai. Apalagi yang bernafas, apalagi yang punya nyawa, apalagi dunia ini. Kita sebagai orang yang beriman mengimani, meyakini bahwa dunia ini ada batasnya, tidak akan kekal selama-lamanya. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua akan binasa pada masanya, pada waktunya. Semuanya akan hancur pada masa dan waktunya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam menghabiskan sisa-sisa umur kita, kita dihimbau oleh para ulama bahwa kita harus selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Al-Imam Ahmad Ar-Rifai Al-Kabir rahimahullahu taala, salah seorang ulama yang satu masa dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahumullahu taala. Cuman Syekh Abdul Qadir Jilani, mayoritas ulama mengatakan dari kalangan Hambali. Syekh Ahmad Ar-Rifai Al-Kabir banyak yang mengatakan dari kalangan Asy-Syafi'i. Kulluhum ala manhajin wahid wa mashrabin wahid, hatta walau kanat adwaquhum syatta. Semua ulama-ulama besar itu sumbernya satu, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dzauq, cara penyampaian mereka ada beda, tapi masyrabuhum wahid min masyrabin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumber pengetahuan mereka adalah satu, yaitu dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad Rifai berkata, al-'abdu atau innal 'abda bainar rabbi wal khalq. Kita ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala ada di antara Allah dan makhluknya. Yang dimaksud adalah kita ini hidup tidak mungkin lepas daripada takdir Allah dan penilaian Allah Subhanahu wa taala. Mau tidak mau, syaa am abah. Kemudian kita tidak hanya ada di depan Allah, kita juga ada di antara makhluknya Allah, saudara-saudara kita secara khusus sesama makhluk manusia. Maka ada seorang ulama yang bernama Ahmad Ibnu Ajibah rahimahullahu taala berkata, ketika kita sudah tahu kita ini ada di antara Allah dan makhluknya, maka bagaimana cara kita bermuamalah dengan Allah? Bagaimana cara kita bermuamalah dengan makhluknya? Beliau berkata, amilul khalqah bittaqwa. Bermuamalahlah kalian dengan Allah Subhanahu wa taala bittaqwa, dengan terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tidak akan pernah sama ketakwaan kita itu, yang penting kita punya niat, semangat untuk menambah ketakwaan kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau di dalam kitab lain mengatakan, Mi'rajut Tashawuf namanya, At-Tashawuf, bukan tasawuf, Mi'rajut Tashawuf. Beliau berkata bahwa takwa kita ini ada 3 tingkatan minimal. Tingkatan yang pertama, kata beliau, takwa al-awam, secara umum. Apa takwa al-awam itu? Al-ijtinab anidz dzunub, selalu berusaha menjauh dari dosa. Yang kedua,
at-taqwal khassah, yang agak tinggi daripada yang pertama. Selain menjauhi dosa, yang kedua ini at-takhalli anil uyub, selalu berusaha menjauh dari perkara-perkara yang walaupun di dalam syariat tidak dinilai sebagai dosa, tapi di masyarakat aib apalagi apabila dilakukan. Itu juga tidak bagus untuk dilakukan kita, karena akan mendatangkan suudzon di perasaan atau hati atau prasangka orang lain, saudara-saudara kita. Seperti kita sebagai orang yang rajin sholat subuh, kok suka nongkrong di diskotik. Saya tidak beli bir, saya tidak beli hal-hal yang haram, saya beli air mineral, tapi tidak pantas dilakukan sebagai ustadz atau sebagai orang yang beriman, orang yang dinilai sebagai figur oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga, kata beliau, selain al-ijtinab 'anid dzunub wa takhalli 'anil 'uyub, orang-orang beriman itu harus selalu punya semangat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak terlalu mengerjakan hal-hal yang bisa mengurangi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam ungkapan beliau itu, al-ghibah 'anis siwa. Orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala bukan berarti tidak bermuamalah dengan sesama manusia, tapi hatinya selalu berta'alluq, berkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Ail uquf fi hadrati alimil ghuyub, selalu merasa dinilai, selalu merasa dilihat, selalu merasa diteliti oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui segala hal, mulai yang tampak dan yang samar. Sehingga apabila kita bisa melakukan hal-hal tersebut, maka keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin meningkat. Kata ulama, ketika atau setiap kita mendengar bahwa ada tingkatan keimanan dan tingkatan ketakwaan, bahwa keimanan dan ketakwaan kita itu tidak sama satu dan yang lain, itu bukan hanya didengarkan saja atau dibaca saja, tapi merupakan tugas kepada kita untuk meningkatkan dan semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasanya Al-Imam Al-Harith Al-Muhasibi rahimahullahu ta'ala, wajadtu an-nusaha muttafiqina ala anna as-sa'adah liman yatamassaku bit-taqwa. Salah seorang ulama salaf as-salih rahimahullahu ta'ala, Al-Harith Al-Muhasibi, dalam salah satu kitabnya yang bernama Al-Wasaya, beliau berkata, saya banyak membaca, saya banyak mendengar daripada ulama, daripada orang-orang sebelum saya, mereka mengatakan secara ittifaq bahwa tidak ada orang yang selamat, tidak ada orang yang bahagia kecuali orang yang berpegang teguh kepada kalimat at-taqwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, kata-kata takut ini beda, kita takut kepada Allah dengan yang selain Allah. Diumpamakan kalau kita takut kepada ular misalkan, macan, perampok, atau yang bisa membahayakan kita secara zahir, kita harus lari. Tapi kalau kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, caranya bittaqarrub atau bil qurbah. Kita harus selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dulu ketika Nabi Adam alaihissalam
melakukan kesalahan yang bersifat surgawi itu, mencicipi buah-buahan di surga. Setelah itu beliau alaihissalam, Nabi Adam, itu ditulis di dalam Al-Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir rahimahullahu taala, juga di dalam kitab Ruhul Ma'ani karangan Al-Alusi rahimahullahu taala. Ketika Nabi Adam alaihissalam itu memakan buah terlarang di surga, merasa dosa kepada Allah, beliau lari. Di surga itu lari. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, "Atahrabu minni ya Adam?" Apakah kamu akan lari dariku, Adam? Sedangkan kalau kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala harus mendekat, tapi kenapa lari kamu? Kata Nabi Adam alaihissalam, "La ya Rabb, walakin istihya'an minka." Tidak ya Allah, aku bukan lari darimu, tapi aku malu kepadamu. Jadi tidak sama antara takut kepada selain Allah dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak sama keimanan dan ketakwaan kita satu dan yang lainnya. Maka fastabiqul khairat. Kita mempunyai tugas berlomba-lomba untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau himbauan para ulama dan pendapat mereka tentang pasang surutnya iman dan takwa ini, iman dan takwa kita akan bertambah ketika kita melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan iman dan takwa kita akan surut, naudzubillah, apabila kita bermaksiat dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka merupakan tugas kita masing-masing untuk selalu meningkatkan ketakwaan itu dan keimanan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang as-sahabil jalil yang bernama Harith ibni Malik radhiyallahu taala anhu warḍah, pada suatu hari atau satu pagi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Harith," ada sebagian riwayat mengatakan namanya Harithah, tapi bukan ayahnya Zaid, bukan. Ini sahabat lain dari kalangan Ansar. Kalau Zaid bin Harithah itu termasuk muhajirin, salah satu maula lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa maula li as-sayyidah Khadijah al-Kubra. Kalau Al-Harith atau Haritha bin Malik, beliau itu Al-Ansari dari kalangan Madinah, masyarakat Madinah. Pada satu pagi ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya dhaif tapi tidak terlalu dhaif. Jadi yu'mal, kata Sayyidina Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, hadis dhaif yang penting tidak terlalu dhaif, itu yu'mal fi fadailil a'mal, apalagi yashuddu min al-ahadits allati tashuddu ba'daha ba'dan, apalagi termasuk di antara hadis-hadis yang berhubungan maknanya dengan hadis-hadis yang sahih dan yang hasan. Nabi SAW bertanya, "Kaifa asbahta ya Harithah atau ya Harith?" Bagaimana di pagi hari ini, kamu kabarnya bagaimana? Ini pelajaran kepada kita bahwa yang ditanya oleh orang-orang dulu, apalagi panutan agung kita Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya kesehatan jasmani, bukan hanya kesehatan badan. Ketika dijawab oleh as-sahabil jalil Harith ibn Malik al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, ketika ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa asbahta?" Bagaimana kamu keadaannya sekarang? Keadaan kamu itu bagaimana? Beliau radhiyallahu ta'ala anhu menjawab, "Asbahtu mu'minan haqqan." Hari ini aku betul-betul beriman ya Rasul. Tidak menjawab saya sehat, alhamdulillah, itu kan kita itu.
Kita diajarkan oleh orang-orang terdahulu itu tidak hanya merawat badan kita, karena badan kita ini akan hancur, maka kita juga dihimbau, dan ini yang lebih penting, paling penting, supaya kita juga bertanya kepada saudara kita, bagaimana imanmu hari ini, bagaimana ibadahmu hari ini. Maka beliau menjawab, asbahtu mu'minan haqqa. Hari ini aku, imanku betul-betul insyaallah termasuk iman yang benar-benar iman ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, ya Harith, inna likulli al-kalam haqiqah, atau inna likulli kalamin haqiqah, inna likulli al-kalam haqiqah. Jadi setiap, atau inna likulli haqqin haqiqah, atau kama qala Nabi SAW, setiap ucapan itu kamu itu mengatakan betul-betul beriman. Setiap ucapan itu ada hakikatnya. Wa ma haqiqatu imanik, apa hakikat imanmu itu? Maka dalam jawaban beliau as-sahabil jalil radhiyallahu ta'ala anhu yang agak panjang itu, beliau menjawab, ya Rasulullah, azabtu 'anid dunya, dari dunia ini hatiku sudah tidak begitu senang. Kemudian aku menyembah Allah ka'anni arah, seakan aku melihat Allah, dan aku melihat orang-orang surga ya Rasulullah, dan juga aku melihat orang-orang ahli neraka. Ila kathirin min jawabihi radhiyallahu ta'ala anhu, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, asbahtal an mu'minan haqqan. Kalau memang betul begitu, maka sekarang kamu itu betul-betul adalah seorang mukmin yang haqqan. Karena dalam hadis yang lain, dalam bab ihsan, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang kita semua insyaallah hafal walaupun hanya kesimpulannya, ketika Nabi SAW ditanya, mal ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beribadahlah seakan-akan kita melihat Allah. Kalau tidak bisa, maka yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala menilai kita. Kata ulama, itu bukan hanya dalam salat, tapi mereka para ulama menghimbau 24 jam dalam keseharian kita, kalau bisa kita selalu merasa dilihat Allah, dinilai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu pasti, karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu mencatat amal baik kita dan yang sebaliknya, na'udzubillah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam menghabiskan jatah umur, waktu yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Yang terakhir, ada sahabat yang sangat terkenal. Kita semua pasti minimal pernah mendengar nama itu, Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu ardah. Beliau itu umurnya tidak banyak angkanya, tapi barokah. Beliau wafat dalam catatan Ibnul Athir atau dalam catatan Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam Usdul Ghabah atau di dalam Al-Isabah fi Hayati Sahabah. Beliau umurnya cuma 38 tahun. Tapi siapa yang enggak kenal siapa? Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Siapa enggak kenal beliau? Namanya luar biasa. Sama seperti kalau salah satu imam panutan kita dari kalangan Syafi'iyah, namanya Imam An-Nawawi, yang merangkum Riyadhus Shalihin, yang merangkum
Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang kitabnya itu barakah menjadi menjadi sadunia. Beliau itu hanya berumur 40, tidak lebih banyak, tapi barakah, betul-betul barakah. Jadi sampai karangan beliau itu ratusan. Dikalkulasi oleh salah seorang ulama, seandainya dikalkulasi tulisan beliau, karya beliau itu, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dengan umurnya dikalkulasi dari awal dia menghirup udara di dunia, dari sejak lahir sampai meninggal, maka ditemukan hasilnya setiap hari dalam 24 jam itu dia menulis satu kurros, jaipon reng madura sekonah sakoras. Dulu kitab enggak seperti sekarang, enggak kitab koning kasa. Jadi penyaman sekumpul sedengka kan, kenika. Itu dihitung dari masa lahirnya, padahal beliau itu alim kira-kira mulai menulis kitab umur 18 tahun. Itu umur yang barakah. Rahimahullahu ta'ala warda, dan karena ikhlasnya kitabnya sampai sekarang insyaallah sampai hari kiamat bermanfaat kepada seluruh umat. Lah kita ini kalau mati apa yang kira-kira bermanfaat untuk kita kalau sudah mati? Sedangkan orang yang sa'id, kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, Ibnu Qudamah ini pentolan Hambali, kalau Nawawi pentolannya Syafi'i. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala pernah berkata, As-sa'id man idza mata lam tamut hasanatuh. Orang yang bahagia itu ketika dia sudah mati, kebaikannya masih berjalan di permukaan bumi ini, dirasakan oleh orang-orang yang masih hidup, dan pahalanya akan terus mengalir kepada kita. Nah, kita ini apa yang kita tanam di dalam Islam yang bisa kita nikmati setelah kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala? Sayyidina Sahabil Jalil Mu'ad bin Jabal, beliau itu sebelum wafat beliau sakit agak parah. Beliau ketika sudah merasa ajalnya dekat, beliau berkata, ya Allah, Engkau tahu bahwa sebenarnya aku di dunia ini sudah tidak senang, kecuali berpuasa di musim panas. Kemudian bangun malam ketika orang-orang tidur, itu kesukaan saya ya Rabb. Kecintaan saya di dunia ini puasa di siang hari yang panas, kemudian bangun malam ketika orang-orang tidur, lebih-lebih ketika musim dingin. Yang ketiga liqaul ahbab, bertemu dengan teman-teman yang sama-sama ahli ibadah, yang sama-sama tidak ada niat dan tujuannya kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 3 perkara itu yang saya senangi di dunia ya Allah. Selain itu saya sudah tidak senang. Saya rindu kepadamu ya Rabbal Alamin. Jadi mautul mu'min rahah, matinya orang mukmin itu merupakan keindahan, kenikmatan. Pertanyaannya kepada kita semua, ini lebih-lebih yang bicara ini, kita mau mati itu senang atau takut? Itu saja. Jadi kalau orang-orang yang beriman mati itu senang. Nabi SAW ketika mendekati ajal, Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu ta'ala anha menangis. Alangkah sedihnya engkau ayah. Apa kata Nabi SAW? La karaba ba'da hadal yawm. Tidak ada sedih lagi setelah hari ini wahai ananda. Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu ketika mendekati ajal sama
Juga dikatakan oleh istrinya, "Wa qarabah, alangkah sedihnya engkau wahai suamiku." Apa kata Sayyidina Bilal? "Gadan bal gadan nalqal ahibbah." Istriku, besok aku akan berjumpa dengan orang-orang yang saya cintai. Dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan Sayyidina Abu Bakar, dengan Sayyidina Umar, dan orang-orang yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaat. Sabbahakumullahu bil khair. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wasahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.